menjelaskan mengenai pengolahan bahan pangan setengah jadi dari umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Pertama, perkenalkan, nama saya Farisa. Nama saya Alvin Inarta. Nama saya Elhawa Zara. Nama saya Sylvia Nadia Purnama. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan. Identifikasi kebutuhan. Kentang goreng Mustafa merupakan salah satu menu makanan khas Jawa Barat yang biasanya disajikan ketika ada pesta hajatan. Terbuat dari kentang yang dirajang sehingga berbentuk seperti batang korek api. Yang kedua, ide atau gagasan. Kami mendapatkan ide dari diskusi kelompok karena makanan ini biasanya cocok dihidangkan saat sedang berkumpul atau bersantai. Kemudian ada pelaksanaan atau pembuatan. Bahannya pertama 1,5 kg kentang ukuran sedang, 3 lembar daun salam, 3 biji asam jawa, larutkan dengan 3 sendok makan air hangat, buang bijinya. 125 gram gula putih, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, bumbu halusnya 5-10 cabai merah, 2 buah cabai rawit merah, 5 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, dan 1 sendok teh garam. Selanjutnya alat: wajan, kompor, pisau, mangkok, parutan, wadah. Penyajian ada baskom dan talenan. Setelah itu saya akan menjelaskan proses pembuatannya. Pertama-tama, siapkan bahan utama kentang, diiris sebesar korek api atau bisa pakai parutan serbaguna agar lebih cepat dan praktis. Jangan lupa kentang harus dalam keadaan terendam supaya tidak berubah warna dan rusak. Jika semua kentang sudah diparut, cuci bersih kentang hingga air rendaman bening alias tidak keruh lagi. Dalam kurung bisa dicuci sampai 5 kali supaya getah kentang benar-benar bersih dan hasil goreng kentangnya renyah tahan lama. Yang kedua, tiriskan setiap kita mau goreng saja dan jangan sekaligus supaya kentang tidak berubah warna. Siapkan minyak di wajan besar, pastikan minyaknya banyak supaya kentang digoreng dalam keadaan terendam. Gunakan api besar dan terus diaduk sampai kentang terasa kaku saat diaduk. Lalu ubah api dengan api sedang dan terus diaduk hingga kentang berwarna kecoklatan. Ulangi hingga kentang habis, lalu tiriskan. Yang ketiga, siapkan bumbu halusnya, bisa manual maupun menggunakan blender. Siapkan wajan, tuangkan minyak sekitar 5 sendok makan, tumis bumbu halus sampai harum, masukkan juga daun salam. Yang keempat, masukkan gula pasir, garam, kaldu bubuk, aduk semua sampai tercampur rata, tumis hingga bumbu mendidih, lalu masukkan 3 sendok makan air asam jawa, aduk kembali supaya merata. Yang kelima, masak hingga mengental dan seperti karamel. Itu tandanya sudah menjadi karamel, bentuk tutupan didihannya besar-besar, tanda sudah tidak ada kandungan airnya. Yang keenam, setelah bumbu menjadi karamel, kecilkan api kompor sambil diaduk-aduk. Kemudian masukkan semua kentang yang sudah digoreng dan aduk cepat dan ratakan ke semua kentang. Setelah dingin, langsung masukkan ke wadah toples supaya tetap crispy. Penyajian atau pengemasan. Untuk penyajian kentang Mustafa disajikan dengan mangkok keramik cantik, dan untuk pengemasan bisa menggunakan kotak kontainer atau kotak kontainer makanan. Kontangnya diambil nggak? Ya, itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Elisa Karolin Sitorus, kelas 8A. Saya ingin mempresentasikan pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Saya membuat jasuke. Jasuke A. Perencanaan. Identifikasi kebutuhan. Jasuke adalah akronim dari jagung susu keju. Seperti namanya, makanan ini terbuat dari perpaduan jagung manis yang direbus dan dicampur dengan susu dan parutan keju. Ide atau gagasan. Saya mendapatkan ide dari diskusi dengan mama saya karena jasuke sangat cocok dijajikan sebagai makanan saat sedang berkumpul dengan teman-teman. B. Pelaksanaan.
atau pembuatan. Bahan: 1 jagung, 2 margarin, 3 air, 4 susu kental manis, 5 keju. Alat-alat: 1 panci, 2 parutan keju, 3 kompor, 4 pisau, 5 sendok, 6 wadah, 7 centong, 8 gelas saji. Proses pembuatan. Cara membuat jasuke. 1. Siapkan bahan-bahan lalu kupas jagung. Bersihkan rambut-rambut jagungnya. 2. Serut jagung lalu cuci bersih. Kukus sampai matang. 3. Setelah matang, pindah ke wadah. 4. Kemudian ditambahkan margarin dan aduk rata. 5. Tuang jagung ke gelas saji, tambahkan SKM. Taburi dengan keju parut. 6. Jasuke siap disajikan. C. Penyajian atau pengemasan. Untuk penyajian jasuke disajikan dengan gelas saji yang cantik, dan untuk memperindah bisa ditambahkan dengan garnish sebagai hiasan. Jika untuk pengemasan bisa menggunakan mangkok plastik atau mangkok kertas. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, nama saya Zimana Tamariska Utama dari kelas 8A. Hari ini saya akan mempresentasikan rancangan pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Kacang bawang. A. Perencanaan. Identifikasi kebutuhan. Kacang bawang adalah makanan ringan yang sangat umum dijumpai, terutama pada perayaan hari lebaran atau tahun baru, atau kegiatan yang berhubungan dengan perayaan adat atau keagamaan seperti lebaran atau tahun baru dan perkawinan. Ide atau gagasan. Saya mendapatkan ide karena sedang menginginkan cemilan di malam hari untuk dimakan bersama-sama. B. Pelaksanaan atau pembuatan. Bahannya adalah 1 kilo kacang tanah kupas, 5 siung bawang putih, 1 kilo minyak goreng, 2 sendok makan garam, 10 siung bawang putih, iris tipis, goreng, sisihkan. Alat-alatnya adalah kompor, talenan, pisau, kuali, sendok kuali, wadah, piring saji, dan saringan. Proses pembuatan. Cara membuat. 1. Didihkan 2 liter air, haluskan 5 siung bawang putih dan garam. Campurkan ke dalam air mendidih, tuang ke dalam kacang tanah yang diletakkan di dalam wadah. Biarkan kacang terendam sampai air dingin, tiriskan. 3. Panaskan minyak goreng. Goreng kacang sambil diaduk supaya matang rata, hingga kekuningan. Angkat dan tiriskan. 4. Tuang ke atas piring yang diatasi kertas serap, taburi bawang putih goreng, aduk rata dan biarkan hingga dingin. 5. Sajikan. C. Penyajian atau pengemasan. Untuk penyajian kacang bawang disajikan dalam toples untuk mencegah kacang bawang melempem. Jika untuk pengemasan bisa menggunakan plastik. D. Evaluasi. Untuk rasa cukup enak tetapi sedikit gosong. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Geni Juspane dari kelas 8A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Saya membuat bubur kacang hijau. A. Perencanaan. Identifikasi kebutuhan. Bubur kacang hijau atau sering disingkatnya burjo adalah bubur manis Indonesia, yang variannya juga banyak ditemui di Asia Tenggara. Ide gagasan. Saya mendapat ide ini dari mami saya karena membuatnya cukup mudah dan tidak repot. B. Pelaksanaan dan pembuatan. Bahan-bahannya ialah kacang hijau, santan instan, daun pandan, gula pasir, garam, jahe, dan air. Alatnya adalah panci, wadah, sendok sayur, mangkuk saji. C. Proses pembuatan. Rendam kacang hijau selama 4 atau sampai 6 jam. Tiriskan kacang hijau. Masak air sampai mendidih lalu masukkan kacang hijau yang sudah direndam. Kemudian masukkan daun pandan dan jahe. Masak dalam air mendidih selama 5 menit. Tutup panci dan matikan api. Diamkan selama 30 menit dan nyalakan kembali api dan campurkan santan instan serta gula pasir. Masak santan instan dan gula pasir selama 7 menit dan aduk terus sambil dicek tingkat kemanisannya. Jika sudah pas, matikan api. Pertama-tama merendam kacang hijau, mencuci kacang hijau, dan merebus kacang hijau. D. Penyajian dan kemasan. Untuk penyajian burjo disajikan dengan mangkuk atau wadah yang cantik. Burjo bisa disajikan saat musim dingin, dan jika ingin mempercantik bisa ditambahkan daun pandan sebagai hiasan. Terima kasih. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kristiana Intan Evana Putri dari kelas 8A. Saya akan mempresentasikan pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman.
Saya membuat es kacang merah. A. Perencanaan. Identifikasi kebutuhan. Es kacang merah adalah sebuah minuman yang umum ditemukan di Hong Kong. Minuman tersebut adalah hidangan penutup populer pada musim panas. Ide gagasan. Saya mendapatkan ide ini dari pengalaman kakak saya yang sudah membuatnya. Dan es kacang merah pun juga cocok dihidangkan saat musim panas. B. Pelaksanaan atau pembuatan. Bahan-bahannya adalah 1. Kacang merah, 2. Santan, 3. Cocoa powder, 4. Susu, 5. Gula merah, 6. Tepung maizena, 7. Susu kental manis, 8. Air putih, 9. Es batu, 10. Gula dan garam. Alat-alatnya adalah panci, pisau, talenan, kompor, dan sendok. Proses pembuatan. A. Cara merebus. 1. Rendam kacang merah selama 24 jam dengan air. 2. Rebus kacang merah dengan air selama 1 jam. B. Cara membuat kuah es kacang merah. 1. Masukkan air ke dalam panci sebanyak 400 ml. 2. Masukkan cocoa powder yang sudah dilarutkan di dalam air. 3. Masukkan tepung maizena yang sudah dilarutkan di dalam air. 4. Masukkan 1 buah gula merah. 5. Masukkan 5 sendok gula pasir dan garam setengah sendok teh. 6. Aduk hingga rata selama 30 menit. 7. Sajikan di mangkuk dan tambahkan susu kental manis di atasnya. C. Penyajian atau pengemasan. Untuk penyajian, es kacang merah disajikan dengan mangkuk yang bening dan untuk memperindah bisa menaruh daun pandan sebagai hiasan. Jika untuk pengemasan menggunakan mangkuk plastik bening. Sekian presentasi dari saya. Selamat siang.